Shalom, selamat malam Bapak Uskup, Romo, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di acara kita Virtual Tour. Kali ini kita akan menuju ke Fatima. Hari ini kita akan mengunjungi tempat jalan salib di Fatima dan juga kita akan melihat bagaimana kehidupan di Fatima pada saat ada penampakan Bunda Maria kepada 3 anak di sana. Bapak Ibu, sekarang kita sudah ditemani dengan Romo yang hadir pada malam hari ini untuk bersama dengan kita di Fatima dengan Romo Pascal. Shalom Romo Pascal. Juga ada sudah bersama dengan kita guide profesional yang ada di Fatima, namanya Miss Monica. Shalom Miss Monica. Dan kita juga sudah ditemani oleh tour leader kita yang akan mentranslate, namanya Pak Beni Rato. Shalom Pak Beni. Shalom, selamat malam Ya semuanya. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara kita langsung. Sekarang kilas balik dari Pak Beni. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Bu Yola atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Uskup, Romo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semuanya. Semoga kita selalu sehat walafiat dan diberkati Tuhan. Sekarang kita akan segera bergabung dengan local guide kita, yaitu Monica yang sudah standby di sana. Halo Monica. Halo, hai. Hi, can you hear me? Yeah, we can hear you. Now you can join with us and we can start the tour in Fatima. Bapak Ibu, ini adalah local guide kita, Monica, yang akan mendampingi kita selama ziarah kita malam hari ini. Okay, you can start, Monica. Okay, can you hear me now? Yeah, Clear? we can hear you. Okay, Yeah. so I'm going to start now. No, here. Okay, so I'm here at the site where everything started in 1916, the place called Loca do Cabeço, where the angel of peace, how he presented himself to the 3 children, the 3 little shepherds, appeared to them in 1916. Bapak Ibu, sekarang kita berada di lokasi tempat awal mula sebelum penampakan Bunda Maria di tahun 1917. Tempat ini namanya Loca do Cabeço atau tempat malaikat perdamaian. The angel appeared to the children 3 times in the spring, summer, and autumn of 1916, and this was like a sort of preparation for what was coming 1 year later with the apparitions of Our Lady to the children in 1917. Dan ini adalah persiapan ketiga anak ini, di mana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka pada musim semi, musim panas, dan musim gugur 3 kali. Dan di tempat ini adalah penampakan pertama dan ketiga, yaitu musim semi dan musim gugur. On the first apparition that had site here on this place, before it used to be a small grotto where the children used to come to be alone, to think, to pray when they wanted to be more introspective. And this is the place of the first and the third apparition. Dahulu ini merupakan sebuah gua kecil, di mana anak-anak ini sering bermain di sini dan juga beristirahat di siang hari, di mana mereka juga mempergunakan tempat ini untuk berdoa. Dan ini juga merupakan tempat malaikat Tuhan menampakkan diri yang pertama dan yang ketiga. On the first apparition, the angel taught the children how to pray, the prayer of the angel of peace that says, "My God, I believe, I adore, I hope, and I love you. I ask forgiveness for those who don't believe, don't adore, don't await, and don't love you."
pada penampakan malaikat Tuhan kepada 3 anak ini, dia mengajarkan mereka berdoa, yaitu Allahku, aku percaya, aku menyembah, aku berharap, dan aku mencintaimu. Aku mohon ampunmu karena orang-orang yang tidak percaya, tidak menyembah, dan tidak berharap, dan tidak mencintaimu. Doa ini diulang selama 3 kali. On the third apparition that had also place on this site, the second apparition had place on the well of Lucia's house that we are going to visit for last. Here on the third apparition, the angel gave communion to the children. And so this way they were ready to receive the grace of the apparition of Our Lady that had place. So 1 year later, the first time, the 13th of May, 1917. Dan ini juga merupakan tempat penampakan malaikat yang ketiga. Sedangkan penampakan yang kedua itu dekat dengan rumah dari ketiga anak tersebut. Dalam penampakan ketiga, malaikat ini memberikan komunik kudus kepada ketiga anak ini. So now I'm going to start walking towards what we call the St. Stephen Chapel. This chapel was built in 1962, but it makes part of what we call the Way of the Cross. Dan ini sekarang kita akan menelusuri jalan ini. Ini merupakan bagian dari daerah Jalan Salib di Fatima, di mana kita akan menuju ke Kapela St. Stephen. Dan daerah sekitar sini, ini merupakan daerah perkebunan yang banyak ditumbuhin dengan pohon-pohon zaitun. On the way, sorry. Ya. On the way, we're going to pass by some stations of the Way of the Cross, and we are going to have a chance to see some of them. Dan ini adalah daerah Jalan Salib, dan kita akan melihat beberapa stasi di jalan setapak ini. Daerah Jalan Salib Fatima ini jalannya cukup mendatar. Jadi bagi orang tua yang istilahnya mengalami kesulitan dalam hal jalan, di sini cukup nyaman. Ya. Kalau memang nggak bisa, kursi roda pun juga bisa melewati tempat ini. All the landscape that we see here nowadays, it belongs to the shrine. But before, belonged to the families that lived next to Martos and Santos family, so Francisco, Jacinta, and Lucia's family, and they all use these lands to cultivate. So here we have olives, or olive trees, and they collected to make olive oil, very important to the economy at that time. Ini adalah daerah landscape yang banyak ditumbuhin pohon zaitun, dan semuanya ini dahulu merupakan milik dari keluarga Lucia dan Francisco. Dan sekarang daerah ini semuanya disumbangkan atau diberikan kepada Yayasan Fatimah yang mengolah tempat ini. Dan perkebunan pohon olive ini sangat penting buat kehidupan keluarga mereka pada waktu itu. Di depan ini kita sudah bisa melihat salah satu stasi dalam Jalan Salib. Ya, stasi ke-11. Ya. Here, the 11th station of the Way of the Cross has the representation of Jesus being nailed to the cross. Ya, ini salah satu
stasi dalam jalan salib, yaitu stasi ke-11, di mana Yesus dipaku di kayu salib. Kalau kita mengikuti jalan salib dari awal sampai akhir, itu jauhnya kurang lebih sekitar 1 kilometer dari stasi pertama sampai dengan stasi terakhir, yaitu stasi ke-14. Dan sekarang kita sudah mendekati stasi-stasi terakhir. Ya. Sekali lagi bahwa jalan salib ini jalanannya cukup rata. Kalau dibandingkan dengan jalan salib yang ada di Lourdes, itu jalan salib besarnya kita harus sedikit mendaki bukit. Kalau ini jalannya rata. Dan suasananya sangat tenang kalau kita mengadakan jalan salib di sini. Dan sebelah kanan ini adalah stasi ke-12. Jesus dies on the cross. Stasi ke-12 ini adalah Yesus wafat di kayu salib. Ini merupakan pahatan yang dipasang di semacam tembok, begitu ya. These 14 stations that belong to this way of the cross, they were an offer of an Hungarian group, Catholic group, that gave to Our Lady of Fatima in 1959. Dan kita akan melihat stasi ke-14. Stasi ke-14 ini adalah pemberian orang-orang Katolik dari Hungari kepada Fatima di tahun 1959. Ini guide kita jalan ya, jadi agak sedikit goyang kameranya. Ini stasi ke-13. So 13th station, Jesus is taken out of the cross. Yesus diturunkan dari salib. Ya, jadi kita sudah hampir sampai ke stasi terakhir, stasi ke-14, dan juga kita akan berkunjung ke Kapela Santo Stephen. Santo Stephen ini diambil dari Raja Hungari. Fourteenth station. Stasi ke-14. Jesus is put in this tomb. Yesus dimakamkan. Ini adalah stasi yang diberikan oleh orang-orang Katolik Hungari. In 1992, a parish of Hungary also made an offer of an addition to the Way of the Cross, the 15th station of this Way of the Cross, that is the representation of the resurrection of Jesus Christ. And so, like Hungary came out of the communist oppression as a resurrection, here Jesus is being represented in resurrection too. Selain stasi 14, di sini juga dibangun stasi ke-15, mewakili Yesus bangkit dari orang meninggal. Ya, Yesus bangkit. Dan ini pun juga dipersembahkan dari orang-orang Katolik Hungari di tahun 1962. Due to the pandemic state that is felt all over the world,
the chapel is closed, but I'm going to approach and try to show to you the Ya, ini adalah decoration kapela. inside. Ini adalah kapela Santo Stephen. Ini sekarang ini ditutup karena pandemi COVID. Di atas kapela ini terdapat 3 salib, yaitu salib Yesus dan 2 penjahat. Ya. Kita akan melihat dari mungkin sisi-sisi pintu yang terbuka atau jendela, ya, tidak bisa masuk. On the ceiling of the chapel, we have the representation of the apparition of Our Lady to the 3 little shepherds, Francisco, Jacinta, and Lucia, made of marble. Dan di langit-langit dari kapela ini terdapat lukisan yang menceritakan penampakan Bunda Maria kepada 3 orang anak, yaitu Lucia, Jacinta, dan Francisco. Sekarang ini kita tidak bisa masuk, mungkin suatu waktu kita akan dapat kesempatan berkunjung langsung ke sana. Sekali lagi bahwa ini dibangun tahun 1962. Kapela ini merupakan salah satu tempat sempurna di mana orang bisa berdoa, meditasi, dan juga mencari jawaban atas doa-doa mereka. Bagi yang pernah ke sana, bisa merasakan langsung. Ya, mudah-mudahan suatu waktu diberi kesempatan ke sana. I'm now starting to walk towards the place of the apparition of Our Lady in August. Dan sekarang kita akan menuju ke tempat yang lain, di mana Bunda Maria menampakkan diri pada bulan Agustus. Seperti yang diceritakan sebelumnya bahwa Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 orang anak ini pertama kali tanggal 13 Mei dan meminta mereka untuk datang ke tempat dan waktu yang sama setiap bulan berikutnya, yaitu 13 Juni, Juli, Agustus, September, dan terakhir adalah Oktober. Tapi karena pada saat itu pemerintahan setempat ya menangkap mereka pada bulan Agustus, ya, tanggal 13 Agustus, sehingga mereka tidak bisa datang di Cova Dairia, ya, tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada mereka, karena ditangkap oleh mayor setempat yang merupakan salah satu pejabat yang anti pemerintah atau anti agama Katolik. Ya, selain anti agama Katolik, mereka juga membuat undang-undang yang menolak peranan Bunda Maria dalam gereja. Ya. Jadi ketiga anak itu ditahan, dimasukkan ke dalam penjara, dan baru dilepaskan pada tanggal 15 Agustus pada saat hari peringatan Bunda Maria diangkat ke surga. Kemudian pada tanggal 19 Agustus, Bunda Maria menampakkan diri di tempat ini yang disebut Valinhos. Di situ dibangun patung Bunda Maria dan juga malaikat. Ya, kita akan menuju ke sana untuk melihat. Dan tempat ini pun juga kalau kita ziarah ke Fatimah, kita sering berkunjung sekaligus mengadakan jalan salib. Jadi kalau kita jalan salib, kita akan melihat tempat penampakan Bunda Maria di tanggal 19 Agustus, dan juga akan melihat tempat yang pertama yang tadi kita sudah lihat, yaitu Loca do Cabeço, penampakan Bunda Maria kepada ketiga orang anak sebagai persiapan batin mereka sebelum penampakan Bunda Maria. Jadi ini adalah penampakan awal terhadap mereka sebelum penampakan Bunda Maria kepada mereka. Lokasi ini kurang lebih sekitar 700 meter dari rumah anak-anak tersebut. Dan tempat ini pun juga kadang dipakai sebagai tempat mereka mengembalakan domba-domba dan juga tempat mereka bermain. Ya.
Sekali all this lagi bahwa place, sorry, ya, the thing that here we feel the nature, peace, that it is one of the message of Our Lady. And of course, I wish you could hear birds singing. ya, jadi dibilang bahwa tempat ini masih sangat alamiah, di mana kita bisa merasakan suasana yang tenang, di mana bisa mendengar burung-burung berkicau, dan lain sebagainya. Ya, walaupun penampakan ini telah berlangsung 100 tahun lebih, tapi suasananya masih terasa sangat menyenangkan. Ya. So in August, the children were arrested by the governor to be interact and make questions by the governor of the town. And so on the 13th of August, they couldn't be, as promised, on the site of Cavaliria. So on the 19th of August, Our Lady appeared here on this site, so in between the paths that they would do every day. Ya, kita sekarang telah sampai di tempat namanya Valinhos. Ini adalah tempat Bunda Maria menampakkan diri pada tanggal 19 Agustus. Jadi selain daripada tempat penampakan atau kapela penampakan yang sudah kita lihat sebelumnya, ini adalah satu kali di mana pada tanggal 19 Agustus Bunda Maria menampakkan diri kepada mereka dan meminta mereka untuk datang kembali bulan depan, yaitu bulan September, ke tempat penampakan sebelumnya. Okay, Monica, can you hear me? Yes. Yeah, now our priest will join with us and he will give us some preaching while you can walk to the Jacinta's house. Okay. Baik, Bapak Ibu, kita telah melihat Valinhos ini. Sekarang kita akan mengundang Romo Pascal yang akan bergabung dengan kita untuk memberikan sedikit renungan. Sebentar, kita lagi coba menyambung dengan Romo. Ya, ini masih merupakan landscape yang kita lihat. Ya. Sambil menanti koneksi kita dengan Romo, ya kita masih tetap melihat landscape perjalanan yang ada di. Ya, ini Romo sekarang sudah masuk. Halo Romo, bisa dengar? Ya, bisa dengar, bisa. Ya, baik. Sekarang kita sudah tergabung dengan Romo Pascal. Mungkin Romo Pascal akan memberikan sedikit renungan buat kami semua. Silakan Romo. Baik. Ini tempat parkir buat mobil-mobil kecil. Kalau kita datang dengan bis agak susah untuk sampai ke tempat ini. Jadi biasanya mobil drop kita di tempat stasi awal, kita jalan salib, keluar lagi dari sini menuju ke tempat rumah Jacinta, Francesco, dan Lucia. Halo Romo. Masih belum tersambung. Ya, ini perjalanan menuju ke tempat yang namanya Al-Jasrel. Al-Jasrel adalah tempat tinggal dari ketiga anak tersebut. Ini merupakan sebuah desa kecil. Ya. Sekarang ini penduduknya yang tinggal di situ kurang lebih sekitar 10.000 orang. Dan kalau kita bandingkan 100. Ya, sekarang Romo masuk. Ya, Romo silakan. Ya, mohon maaf ya, saya punya ini HP agak sedikit bermasalah dan saya tidak bisa
Tidak tampil wajah saya. Oke, Ya. baik, saya Romo Pascal. Selamat malam Bapak Uskup. Selamat malam juga para pastor. Saya lihat di sini ada juga, dan juga selamat malam suster, dan semua kita yang malam hari ini berkesempatan hadir di virtual ini untuk mengalami satu pengalaman perjalanan rohani yang kita semua tahu sangat luar biasa, dan kita pasti merindukan juga kembali ke tempat ini, dan mungkin yang belum datang juga pasti saya kira ada kerinduan tertentu untuk bisa sampai ke tempat yang luar biasa ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita sudah banyak tadi mendengar sedikit kisah, dan juga pada episode sebelumnya saya kira bagaimana kisah tentang penampakan Bunda Maria di Fatima. Mungkin kita bertanya mengapa Bunda Maria harus menampakkan diri di Fatima, atau mungkin kita bertanya juga mengapa harus menampakkan diri pada 3 orang anak. Lalu juga mungkin kita bertanya mengapa mungkin gereja awalnya terkesan mungkin ya hati-hati atau membutuhkan waktu yang tidak cepat untuk kemudian mengakui penampakan di Fatima ini sebagai satu kekayaan iman gereja. Dan macam-macam pertanyaan yang mungkin saja bisa kita munculkan atau hadir dalam benak kita pada malam hari ini, atau mungkin dalam sharing-sharing berikutnya. Tetapi malam hari ini saya hendak membatasi diri pada apa yang menurut saya masih sangat relevan untuk kita terus renungkan, dan kita terus beri perhatian khusus terhadap peristiwa penampakan Bunda Maria di Fatima ini. Pertama, bahwa kehadiran Maria di Fatima itu bersangkutan sangat terkait dengan peristiwa pada saat itu 1917 itu, dengan peristiwa komunisme dan perang dunia pertama, juga situasi perang menuju perang dunia kedua. Memang walaupun komunisme sudah runtuh waktu itu dengan berkurangnya pengaruh Rusia yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin, tetapi satu hal yang saya kira perlu kita ingat bahwa pengaruh mentalisme komunisme itu, di mana arahnya kepada ateisme, itu masih sangat kental sampai saat ini. Mengapa demikian? Karena sekarang kita masuk dalam dunia yang saat ini cenderung untuk menggeser kehadiran Tuhan, dunia yang cenderung menggusur kehadiran Tuhan, atau dunia yang boleh kita katakan sebagai dunia yang mengabaikan kehadiran Tuhan. Pesan Maria, walaupun tadi disampaikan di awal oleh pengantar tadi, sudah dibuka oleh 3 pesan itu terakhir oleh Paus Yohanes Paulus kedua. Tetapi pesan itu tidak berhenti pada tahun 2031, masih tetap relevan kepada kita, karena konteks komunisme, konteks Rusia, konteks perang itu sebenarnya adalah persoalan yang masih tetap kita geluti, yang masih tetap kita alami, masih tetap kita rasakan sampai dengan saat ini. Kita perlu apa yang disampaikan oleh Bunda Maria dalam pesan yang terakhirnya, kita perlu bertobat. Kita perlu kembali ke jalan Allah. Kita perlu kembali melihat Allah. Kita perlu kembali untuk mencintai Allah dengan lebih sungguh lagi. Sehingga dengan demikian, pergeseran, kemudian kehadiran dunia yang menggusur kehadiran Allah itu bisa kita atasi, dan kita bisa menghadirkan satu dunia yang lebih baik. Tentu dengan doa dari Santa Jacinta dan Santo Francisco, 3 anak kecil yang menjadi perantara
Tuhan untuk menghadirkan pesan Maria ini, kita berharap kita bisa memperbaiki wajah dunia di tengah situasi lagi yang saat ini mencekam karena kecemasan, ketakutan, corona, dan sebagainya. Saya kira Bapak Ibu, Saudara-saudari, Bapak Uskup yang saya muliakan, para imam, suster, saatnya mari kita bergandengan tangan. Pesan Maria ini, Fatimah di Maria ini, pesan Maria di Fatimah ini masih sangat relevan untuk kita teruskan dan masih kita relevan untuk kita lanjutkan dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Baik. COVID ini segera dengan sukacita, tentu lebih lagi aura itu dalam kehadiran kita yang nyata di tempat tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas sedikit renungannya. Dan berhubung Romo waktunya tidak banyak, boleh nggak Romo kita minta doa dan berkat dari Romo? Halo, Romo, masih tersambung? Baik. Mari Ya. kita berdoa. Dalam iman, dalam satu kerinduan kami untuk mengalami tempat-tempat di mana Engkau menunjukkan kebesaran-Mu melalui Bunda Maria yang kami cintai. Malam ini Tuhan, kami boleh sampai ke satu tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 orang anak kecil yang menjadi perantara kami untuk membawa pesan-pesan dari Bunda Maria di Fatimah. Kami bersyukur Tuhan untuk pengalaman malam ini yang luar biasa. Kami boleh kembali merasakan betapa pesan-Mu masih tetap relevan sampai saat ini. Kami Kau ajak untuk bertobat di tengah situasi di mana orang mulai menggeser kehadiran, di mana orang mulai mengabaikan Engkau. Berkati kami Tuhan, jadi putra-putrinya cahaya kehidupan di tengah situasi dunia yang saat ini, di tengah kecemasan kami, di tengah berbagai macam pengalaman-pengalaman kami, perjuangan kami di tengah COVID ini Tuhan. Semoga damai-Mu boleh kami bawa dan kami bagikan kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh. Semoga kita diberkati oleh berkat Allah. Baik Romo, terima kasih atas doa dan berkatnya. Silakan melanjutkan tugas Romo. Ya, baik Bapak Ibu, karena Romonya lagi sibuk, kita langsung minta doa dan berkatnya. Dan sedikit informasi bahwa Jalan Salib Berlutut itu adalah sekitar 200 meter. Jadi suatu waktu kalau Bapak Ibu diberi kesempatan untuk ziarah ke Fatimah dan punya niat pinggir Jalan Berlutut yang tidak begitu kuat, bisa bawa dekar. Ya, terima kasih atas pesan sponsornya. Baik, sekarang kita akan bergabung kembali dengan local guide kita, Monica, yang sudah standby di rumah Francesco dan Jacinta. Halo Monica. Hello. Yeah. So now you can join again with us. okay. So as no one believed in the 3 shepherds, Our Lady promised a miracle so that the world could believe in them and do not call them liars. So on the last apparition, the 13th October 1917, Our Lady performed the miracle where 70,000 people were awaiting for that apparition. And after that apparition, the local newspapers, they joined and tried to photograph the children. And on the newspaper got out Miracle of the Sun. That's how they described the miracle that Our Lady performed in 1917 on the sky, brighter than the sun, moving around, showing herself as a form of a bright light. And so it was against this wall that the photograph that appeared on the newspaper was taken. Baik, yang di info sama guide kita adalah
mengenai informasi koran yang dimuat di surat kabar pada waktu itu menceritakan mengenai mujizat matahari. Kenapa demikian? Latar belakangnya adalah bahwa penampakan Bunda Maria ini sebagian banyak orang masih tidak percaya bahwa itu adalah penampakan dari Bunda Maria. Dan juga ya pejabat-pejabat pemerintah yang anti agama Katolik menolak keras mengenai hal itu. Dan sebagai peneguhan dari Allah, dari Tuhan, makanya terjadi mujizat matahari tersebut, di mana di siang hari ya, matahari tiba-tiba jatuh dari langit, berputar-putar seperti gasing, berjalan zigzag sambil mengeluarkan berbagai macam cahaya. Ini adalah salah satu surat kabar di tahun 1917 yang dipasang di pintu masuk dari rumah Francesco dan Jacinta. Ya, ini adalah gambar ketiga anak tersebut. So this is the picture that appeared on the newspaper with just Lucia, Francisco, and Jacinta. Ya, Francesco dan Jacinta. Lucia pada waktu itu berumur 10 tahun, sedangkan Francesco ya, berumur 9 tahun, dan yang paling kecil adalah Jacinta berumur 7 tahun. Ya. So now I'm going to enter inside Francisco and Jacinta's house. Ya, kita akan masuk ke rumah Francesco dan Jacinta dulu. Ya, ini karena COVID, pada saat masuk harus mencuci tangan. So here I'm inside the girls' bedroom and the room where Francisco died in 1919. Dan ini adalah kamar tidur dari anak-anak perempuan, dan ini adalah tempat tidur di mana Francesco meninggal di tahun 1919 saat dia berumur 10 tahun. Ya. Mati karena pandemi flu Spanyol. Ya, kalau sekarang ini COVID, kalau saat itu adalah flu Spanyol, di mana korbannya lebih dari 50 juta jiwa di seluruh dunia. These houses, they are always very simple. They only had what they needed. Ya, tempatnya sangat sederhana. Mereka hanya memiliki barang-barang yang diperlukan saja. This would be the parents' bedroom, and so where all the 9 siblings were born, including Francisco and Jacinta. Ini adalah kamar tidur dari orang tua Francesco Jacinta, adalah Manuel dan Olympia. Manuel bapaknya, Olympia adalah ibunya, dan ini juga merupakan tempat di mana mereka dilahirkan. Mereka terdiri dari 9 bersaudara, 4 meninggal lebih awal, dan tinggal 5 orang yang masih hidup saat itu. So here, Francisco and Jacinta's parents, Olympia and Manuel. Ya, ini orang tua Francesco Jacinta, Olympia dan Manuel. Jacinta, she died in 1920. Dan Jacinta meninggal tahun 1920. Same disease as Francisco, influenza. Dan sama, meninggal karena flu Spanyol. So I'm entering the kitchen. Ya, sekarang Very masuk simple, ke as you dapur. can see. So this objects here is to keep water, wine. They are made of clay. Ya, ini adalah tempat penyimpanan
air, dan anggur, ya, terbuat dari tanah liat. Here the storage room. Dan ini adalah tempat penyimpanan atau gudang. Here to keep normally olive oil. Dan yang ditunjuk itu biasa dipakai buat tempat penyimpanan olive oil. And here to salt meat so it would last long. Dan yang kotak ini adalah tempat penyimpanan daging yang sudah diasinkan. Jadi bisa bertahan lebih lama. So here the kitchen area. Ya, where they ini would cook. bagian dapur di mana mereka pakai untuk memasak dan juga sebagai pemanas di dalam rumah. Jadi pada waktu musim dingin, mereka membakar kayu di dalam rumah ini sehingga suasana di rumah menjadi hangat. This family, so normally they were always big families. In this case, I'm showing to you the boys' bedroom. So it's next to the door. So one of the the jobs of the boys would be keep the family safe. So in these 2 beds would sleep 5 boys. Dan di 2 kamar tidur ini ya terdapat atau yang dipakai buat anak laki-laki buat tidur. Kamar tidur mereka ini dekat dengan pintu dan juga dekat dengan gudang untuk menjaga keamanan penyimpanan barang-barang dari para pencuri. Exiting. Ya, rumahnya sangat sederhana dan sekarang kita sudah keluar dari rumah mereka. Ini adalah halaman belakang mereka. This would be a place where they would grow the vegetables, everything they needed to eat daily. Dan ini adalah tempat yang biasa dipakai buat menanam sayur dan lain sebagainya buat kebutuhan sehari-hari. And so now I'm starting to walk towards Lucia's house, stopping by souvenir shop. Oke, itu adalah rumah Francesco Jacinta karena mereka kakak adik. Dan sekarang kita akan menuju ke rumah Lucia. Lucia merupakan sepupu dari mereka yang rumahnya tidak begitu jauh dari Francesco Jacinta. Sambil menuju ke rumah Lucia, kita juga biasanya melewati tempat-tempat perumahan yang lain dan biasanya mereka menjual souvenir-souvenir yang berhubungan dengan Fatima. Ya, kita akan mampir melihat sebentar. Ya, nanti suatu waktu Bapak Ibu ke sana bisa juga mampir. Ya, tapi waktunya tergantung dari saat itu nanti ya. So I'm entering in one of souvenir shops. This is one of the greatest ones that we have here in Alderstrail. Ya, ini salah satu toko souvenir yang dekat dengan rumah Francesco. Ya, banyak sekali souvenir-souvenir yang selalu berhubungan dengan Bunda Maria. This one here is the image of Mother Mary to commemorate the centenary of the statue that is in the small chapel in the sanctuary. Ya, patung Bunda Maria ini sebagai mewakili penampilan atau penampakan Bunda Maria di tahun 1917 ke 100 ya, peringatan 100 tahun penampakan Bunda Maria di Fatima. Selain patung ada juga rosari yang memperingati 100 tahun penampakan Bunda Maria. Kalau kita bersiara ke sana di tahun 2016 ya, semua peziarah membeli rosari yang memperingati 100 tahun itu. Semuanya ingin borong, akhirnya dibatasi satu orang hanya satu. Tapi sekarang sudah tersedia banyak sekali. Our Lady was crowned Queen of Portugal in 1946, and that's why she always wears a crown like this in special days like the 13th of May and 13th of October.
Dan ini adalah mahkota yang dipakai atau diberikan pada tahun 1949, sama seperti yang saat Bunda Maria menampakkan diri pada bulan Mei dan bulan Oktober. Okay, so now I'm starting to walk Ya, itu adalah towards. toko souvenirnya. Shoppingnya nanti saja ya, kalau kita berkunjung ke sana. Sekarang kita akan menuju ke rumah Suster Lucia. Ya. Itu memperingati Rosario 100 tahun. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya. This is a replica of the rosary that Francisco always had with himself. Dan ini adalah duplikat rosari yang dipakai oleh Francisco. Very well. Okay. Obrigado. So now I'm starting to walk towards Lucia's house. Ya, sekarang Monique akan berjalan menuju ke rumah Suster Lucia. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa setelah penampakan itu terjadi flu Spanyol yang berlangsung pada tahun 1918, berakhir bulan Juni tahun 1920, hampir 2 tahun. Kalau kita refleksikan kembali, sekarang ini kita berada dalam pandemi COVID-19. Ingat, di mana penderitaan manusia itu semakin banyak, Tuhan selalu hadir. Dan sekali lagi bahwa pesan Bunda Maria untuk selalu berdoa rosario dan juga memberi devosi kepada hati Maria kabar Bunda masih up to date hingga sekarang. Ya, ini ada beberapa pesiara juga. Ya, sekarang karena pandemik tidak banyak. Tapi kalau tidak ada pandemik, biasanya di sini selalu banyak turis atau pesiara. Ya, kita katakan pesiara yang mondar-mandir di tempat ini. The houses before in this small village used to be like this. Ya, rumah ini masih merupakan bagian dari desa yang dahulu disamanya Suster Lucia. This used to be Lucia's godmother's house. Dan yang tadi kita lewat ini merupakan rumah dari nenek dari Suster Lucia. Now, Lucia's house. Nah, yang putih ini adalah rumah Suster Lucia. Casa de Lucia. Casa artinya rumah. Okay, so all this land that we are visiting now, they now belong to the shrine of Fatima, but different from the house of Francisco and Jacinta. This one was given by Lucia to the shrine to thank all the support that they gave to her. Nah, berbeda dengan rumah Francisco Jacinta, rumah Suster Lucia ini semuanya sekarang sudah diberikan kepada Yayasan Fatima sebagai pengabdian penuh Suster Lucia kepada Bunda Maria. So if they were shepherds, ya, ini merupakan kandang domba. Ya, kita bisa melihat beberapa domba yang masih makan ya, ada 1, 2, ada 5, 6 ya. Ini domba-domba yang masih ada sampai sekarang ya, tetap dipelihara. Tapi umurnya tidak seperti 100 tahun ya, ini paling sekitar 5 tahun lebih. So now heading to the well of Santos family, so place of the second apparition of the angel in 1916.
Baik, sebelum kita masuk ke rumah Suster Lucia, kita akan berkunjung ke sumur yang merupakan sumber air buat keluarga Santos atau buat keluarga dari Suster Lucia. Di tempat ini, malaikat Tuhan menampakkan diri untuk yang kedua kali. Jadi yang pertama sama yang ketiga, tadi kita sudah lihat di tempat namanya Loca do Cabezo. Yaitu yang pertama dan yang ketiga. Sedangkan ini adalah penampakan malaikat Tuhan yang kedua, di mana lokasi ini dekat sumur, ya, tidak jauh dari rumah Suster Lucia. Biasanya tempat ini dipakai buat mereka setelah makan siang beristirahat. Ya. Namanya apa? Fiesta. Jadi habis makan siang mereka sering main di tempat ini, ya, sambil juga beristirahat. Penampakan kedua ini terjadi pada waktu musim panas. Ya, musim panas itu berlangsung dari bulan Juni, Juli, Agustus. Sedangkan pertama dan ketiga itu musim semi, ya, dari bulan April, ya, Maret, April, Mei itu musim semi, dan musim gugur yaitu bulan September, Oktober, November. Ini adalah penampakan kedua malaikat Tuhan kepada mereka pada saat musim panas. Okay, so here we are at the well of Lucia's house, and here we have a representation of the second apparition of the angel of peace to the three children, Francisco, Ya, ini adalah Lucia, sumur. and Jacinta. Ya, sumur dari keluarga Santos, dan itu merupakan representatif dari penampakan malaikat kedua kepada ketiga orang anak ini, yaitu Jacinta, Lucia, dan Francisco. Dan pada saat itu malaikat Tuhan itu memperkenalkan diri sebagai malaikat penjaga dan pelindung Portugal. On this apparition, the angel asked the children to continuing praying and making sacrifices for the sinners. Dan pada penampakan kedua ini, malaikat Tuhan itu meminta mereka untuk tetap tekun berdoa dan juga meminta belas kasih Tuhan kepada orang-orang berdosa dan melakukan silih pada mereka. All of the representations of the angel, Our Lady Mother Mary, they are according to Lucia's descriptions. Semua gambaran patung malaikat dan Bunda Maria itu adalah menurut gambaran yang diberikan oleh Suster Lucia. Francisco, at the time of the apparitions, he was 9 years old. Pada saat penampakan, Francisco berumur 9 tahun. Jacinta, his brother, Francisco's sister, was 7 years old. Jacinta berumur 7 tahun. And Lucia, she was 10 at the time of the apparitions. Dan and she Lucia, died in 2005 with 95 years old. Dan Lucia berumur 10 tahun pada saat penampakan. Jadi sekali lagi bahwa Francisco meninggal di tahun 1919 saat berumur 10 tahun, sedangkan Jacinta meninggal di tahun 1920 saat berumur 9 tahun, ya masih kecil meninggalnya. Dan mereka dianggap merupakan santo dan santa yang paling muda dalam agama Katolik. Sedangkan Suster Lucia itu meninggal pada tahun 2005. Berarti umurnya sekitar 98 tahun. Ya. Lucia described Francisco or Saint Francisco as the most contemplative one
He was the one who made more sacrifices, who would pray more hours, because we could only see Our Lady. Ya, Francisco setelah penampakan itu lebih banyak melakukan doa dan mati raga. Jacinta and Lucia, they could see and listen to Our Lady, but it was only Lucia who could actually speak or be heard by Mother Mary. Pada saat penampakan Bunda Maria, Lucia dan Jacinta dapat melihat Bunda Maria, tapi yang bisa bercakap-cakap dengan Bunda Maria hanya Lucia seorang. Sedangkan So Jacinta. after the apparition, the girls had to tell Francisco everything that Our Lady, Mother Mary, had asked them. And so that's why he would pray more hours to also have the grace to listen and speak to Our Lady. Itulah salah satu sebab di mana Francisco lebih banyak melakukan doa. Dan menurut catatan, setelah ketiga anak itu meninggal, pada saat kubur mereka digali, mau diambil tulangnya, mereka mendapatkan bahwa Jacinta mukanya itu masih utuh. Yaitu kalau Bapak Ibu ada waktu, bisa membaca biografi dari Santa Lucia tersebut. I'm now starting to walk up again towards Nah, ini adalah penampakan kedua. Nah, sekarang kita akan menuju ke rumah Suster Lucia ya. Jadi sumur ini lokasinya tidak begitu jauh dari rumah, sehingga untuk keperluan sehari-hari mereka biasanya mengambil air dari sumur tersebut, baik untuk keperluan mereka maupun untuk minuman ternak domba-domba mereka. Sekali lagi bahwa tempat ini sekarang semuanya sudah diberikan kepada Yayasan Fatimah untuk mengolahnya. Tempat ini juga sangat tenang ya. Kalau kita berkunjung ke sana, terdapat banyak pohon olive. and fig trees. Yaitu yang tadi dibilang adalah pohon ara. So, like Jacinta and Francisco's family, this was also a poor family, so they didn't have much, but as they had sheep, they could make more money than the other family. So we're going to see the difference in between the houses. And there were less brothers, only 7. Ya, ini merupakan keluarga sederhana, tapi karena mereka memelihara domba, ya ada kesempatan untuk mendapatkan duit lebih banyak dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang lain. So now I'm going to enter the house. Nah, sekarang kita akan masuk rumah Suster Lucia. Olá, boa tarde. Posso? Here you have weaver's loom room, where they would transform the wool that you would collect from their sheep. Ya, ini adalah peralatan pemintal, di mana bulu-bulu domba itu dibuatkan benang. Dari benang ini mereka bisa menenun barang-barang yang lain dan memperoleh tambahan. Obrigada. Here the kitchen. Ini adalah dapur Suster Lucia. Dan sama seperti tadi, itu adalah peralatan-peralatan yang dipakai buat keperluan sehari-hari. Kamar tidur. So, here are the bedrooms. And this one here used to be Lucia's bedroom with her sister Carolina.
Dan ini adalah kamar tidur dari Suster Lucia dan saudarinya Carolina. And in here, the parents' bedroom with the crib. Ini adalah kamar tidur orang tua dan ada sebuah tempat tidur kecil. Di mana tempat tidur kecil itu merupakan tempat di mana pada saat mereka masih bayi ditempatkan di tempat tersebut. Here are some pictures of the family. Manuel, the only brother of Lucia. Ya, ini keluarga Lucia. Tadi itu adalah saudara laki-lakinya. Dan yang ini adalah Lucia. Dan yang kecil itu, Bapak Ibu. Kecil yang di belakang Suster Lucia. Ya. And Itu here, merupakan Lucia's keponakan. niece. Keponakan dari Suster Lucia, ya, yang masih baby digendong itu. Yeah. Sister Lucia's niece. She's the oldest living relative. She's alive. She has 99 years old, and she's called Maria dos Anjos. Nah, yang tadi baby digendong itu sekarang masih hidup, ya. Namanya Maria dos Anjos. Ya, ini kita bisa lihat dari sini. Ya, kejutan buat kita. Yang merupakan keponakan Suster Lucia. Sekarang ini berumur 99 tahun. Ya, kejutan buat kita semua. Ini adalah keponakan dari Suster Lucia yang masih hidup. 90 Vozinha. Tem que ir, né? Temos que ir. She's greeting you. Ya, ini memberikan salam kepada kita semua dalam bahasa Portugis. Obrigado. Say hello to her. Ya, obrigado. Terima kasih. Ya, kita sudah melihat keponakan Suster Lucia. Ya, semoga suatu waktu kita akan berkunjung ke sana melihat langsung keponakan Suster Lucia. Walaupun Suster Lucia tidak ada, ketiga orang anak tidak ada, tapi masih ada keponakannya, ya, Maria dos Anjos, berumur 99 tahun. Okay, so. Baik, itulah perjalanan siara virtual kita hari ini, di mana kita sekali lagi sudah berkunjung ke Loca do Cabeço, susah sekali ya. Kemudian Valinhos, ya, tempat Bunda Maria menampakkan diri pada bulan Agustus, melihat Jalan Salib Fatimah, kemudian rumah Francesco Jacinta, dan ini adalah terakhir rumah Suster Lucia dan juga keponakan dari Suster Lucia yang masih hidup. Dan tadi sempat bergabung dengan kita Romo Pascal dan juga Ibu Mevoni yang telah memberi kesaksian buat kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita jalanin hari ini semuanya membawa berkat buat kita semuanya. Baik, saat sekarang kita kembali lagi kepada Ibu Yolanda. Ibu Yolanda, silakan. Ya, terima kasih Pak Beni. Thank you Monica. But Thank now you. Terima kasih. We have one question. Maybe it's nice to see your face now. There is one question. We would like to know, is there any impact of the apparition of Mother Mary for the people in Portugal at that time? Of course. After the apparition, Fatima started to become one of the most important places of pilgrimage in the world. And nowadays, it's of course one of the most important in Portugal, but it's known all wide world, and many pilgrims come to Portugal just to come and see the shrine of Our Lady of Fatima, and of course the place where the three little shepherds, Francisco, Jacinta, and Lucia, they were born and lived. Yeah, thank you. And is there any miracle in Sorry, can you repeat? Is there any miracle still happen in Fatima until now? Until after the apparitions in 1917,
There are no miracles. They are talked about only according to the three little shepherds. The one that here in Portugal, the one that canonized Francisco and Jacinta, so Saint Francisco and Saint Jacinta in 2017. They were canonized by Pope Francis here in Fatima on the 13th of May 2017. That miracle happened so in Brazil. It was a little boy to whom their family prayed to Francisco and Jacinta, and he had an accident, and so he recovered completely without any sequels after that. So that miracle. Yeah. Thank you so much, Monica, for today. Thank you. Thank you. Hope to see you next time. Bye-bye. Thank you very much. I hope you enjoy. Thank you, Monica. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Terima kasih. Terima Bye-bye. kasih. Bye-bye. Obrigado. Baik, Obrigado. tadi ada pertanyaan Ibu Yola kepada Monica. Apakah ada dampak setelah penampakan Bunda Maria yang terakhir? Ya. Dan jawaban Monica adalah iya, punya dampak besar karena latar belakang pada waktu itu ya banyak orang menolak peranan Bunda Maria. Ya, dan juga setelah penampakan itu dampaknya orang mulai percaya dan sekarang Fatima merupakan salah satu tempat ziarah yang paling besar di Portugal. Ya, bagi kita umat Katolik ya selain Fatima tentu saja ada Lourdes ya. Antara Lourdes dan Portugal ya biasanya banyak peziarah yang ke sana. Kemudian pertanyaan kedua, apakah terjadi mujizat setelah itu? Ya, menurut guide kita tidak ada mujizat yang banyak terjadi, tapi pada saat kanonisasi Suster Jacinta dan Francisco menjadi santo pada tanggal 13 Mei tahun 2017, itu mujizatnya terjadi di Brasil, di mana ada seorang anak yang mengalami kecelakaan. Mereka berdoa kepada Jacinta dan Francisco mengalami kesembuhan tanpa mengalami kesulitan. Itu adalah mujizat yang terjadi pada saat kanonisasi Santo dan Santa Jacinta dan Francisco. Baik, terima kasih Bu Yola, silakan. Terima kasih Bapak Ibu, Romo, Bapak Uskup, Suster, semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga acara kita hari ini membawa berkat bagi kita semua.